teman-teman, selamat datang di Chat Dong. Tepatnya kalian bertanya dan gua si Miau akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Di episode kemarin ada yang nanya, Kak Regi kapan sih gunting rambutnya? Nah, sekarang gue udah gunting rambutnya teman-teman. Dan juga gaya rambutnya agak sedikit berbeda. Biasanya berponi dan sekarang gue angkat ke atas. Baiklah teman-teman, mari kita mulai untuk episode Chat Dong kali ini. Dimulai dengan pertanyaan pertama dari Vortex. Kak, kan aku YouTuber muda. Oke, berarti gue YouTuber tua ya. Cara dapetin viewer dan subscriber gimana? Chat Dong. Menurutku ya teman-teman, kalau misalnya kalian adalah YouTuber pemula atau YouTuber muda kayak dia teman-teman, gak perlu pikirin subscriber atau gak viewer terlebih dahulu. Yang kalian harus pikirin adalah konten, bro. Karena yang paling penting di YouTube itu adalah konten. Bagaimana konten itu bisa menghibur orang-orang yang nonton. Bagaimana konten tersebut bisa menghibur diri kamu sendiri. Jadi habis kalian membuat video tersebut, tontonlah. Kalau misalnya bagus, kalau misalnya bisa bikin kalian ketawa sendiri, berarti kontennya sudah bagus. Jadi kalian harus pertahanin aja dan terus buat konsisten, jangan pantang menyerah, oke? Kalau misalnya kalian sudah membuat itu selama 1 tahun atau setengah tahun, pasti subscriber kalian dan juga viewer kalian akan bertambah. Kesimpulannya teman-teman, jadi YouTuber itu tidak gampang. Kalian harus memikirkan semua hal. Jangan dulu pikirin yang namanya viewer, subscriber, dan juga duit. Awal-awal nggak perlu pikirin 3 hal ini teman-teman. Yang kalian harus pikirin pokoknya konten, oke? Bagaimana cara menghibur orang, bagaimana cara bikin orang ketawa. Udah, kalau kalian misalnya 3 ini sudah dapet, udah, YouTube kalian bisa boom. Langsung saja teman-teman, kita ke next pertanyaannya dari Reza. Apa video game yang mau Bang Regi mainin lagi? Chat Dong. Nah, berhubung dengan game teman-teman, sorry banget kalau misalnya akhir-akhir ini game yang gue mainin adalah first person shooter semuanya, alias FPS, alias tembak-tembakan semuanya teman-teman. Sorry banget. Maka gue akan kasih ke kalian ada satu game baru, yaitu Attack of Titans. Ditunggu aja untuk serial Attack of Titans. Jadi itu game teman-teman mirip kayak Spider-Man, bisa manjat pohon, bisa manjat gedung teman-teman, dan juga mereka punya pedang yang bisa menebas monster-monster yang ada. Pokoknya gamenya seru banget. Kalian tunggu aja teman-teman untuk gameplaynya. Gue juga mau mainin itu teman-teman sampai tamat, semoga aja ya bisa sampai tamat. Dan kalau misalnya kalian suka dengan Attack of Titans, kalian pasti akan suka dengan gamenya bro. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan juga jangan lupa untuk kasih like YouTube channel Miau Auk. Promosi. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Aditya. Kak Regi kalau diajak ke luar negeri mau kemana? Chat Dong. Kalau misalnya pengen ke luar negeri itu gua pengen ke Jepang atau enggak Korea mungkin ya, masih di Asia terlebih dahulu lah ya. Kalau misalnya Singapura kan udah, mungkin Jepang, Korea atau enggak Australia, yang deket-deket aja dulu. Dulu cita-citanya gue pengen banget ke Kanada sih, atau enggak pengen lihat Grand Canyon, pengennya. Tapi money bro, money dan juga waktu. Gue harus invest terlebih dahulu ke YouTube, ya kan? Gue selama masih muda teman-teman, gue harus bekerja keras terlebih dahulu. Nanti kalau misalnya di umur 30-40an baru mau keliling dunia, mau jalan-jalan, kalau udah punya banyak duit ya fine lah, nggak apa-apa teman-teman. Tapi untuk sekarang karena gue belum punya apa-apa teman-teman, gue harus berusaha sekuat mungkin. Baiklah, pertanyaan selanjutnya dari Lala. Kak Regi kok sekarang udah jarang main game lucu-lucu sih? Game action mulu kak. Chat Dong. Nah ini dia teman-teman. Sorry banget. Ada banyak hal yang terjadi di diri gue teman-teman. Jadi sorry banget. Bulan-bulan ini gue akan perbaikin kembali untuk jadwal upload sehari 2 kali lagi ya kan. Dan mungkin gameplay yang berat 1 dan gameplay yang lucu-lucu yang ringan 1 teman-teman. Jadi gue mulai di iPad gue mulai downloadin game-game lucu. Ditunggu aja teman-teman untuk gameplaynya. Dan sorry banget buat kalian semua yang suka game-game lucu. Kemarin gue ada sempat posting Human Fall Flat atau Human Flat Fall. Gue kebalik-balik mulu itu judul teman-teman. Semoga aja kalian suka dengan serialnya. Dan juga nanti gue akan mainin God Simulator and Master Agent Simulator kembali. Ya ditunggu aja lah pokoknya di YouTube channel Miau Auk. Baiklah, pertanyaan selanjutnya. Buset, pertanyaannya panjang amat teman-teman, dari Reza. Kak Regi mau tanya, kan kata Ko Regi awalnya bikin video itu cuma iseng aja. Kalau Ko Regi cuma iseng, kok kakak susah payah pakai bahasa Inggris? Kan kakak bilang sendiri kalau bahasa Inggris kakak itu nggak terlalu bagus. Terus kalau cuma iseng biasanya orang share gameplaynya doang, nggak ada facecam. Oke. Kalau Ko Regi pertama kali nge-share aja udah lengkap semuanya. Nggak juga sih. Kayak nggak ada tanda-tanda buat iseng loh kok. Seperti udah diatur. Monggo Kak Regi dijawab ya. Gimana pendapat Kak Regi? Chat Dong.
Jadi teman-teman, yang pertama adalah bahasa Inggris. Oke, dulu yang namanya YouTuber Indonesia itu nggak ada yang populer teman-teman. Dan yang kedua, penonton YouTube di tahun 2014 itu masih sedikit sekali teman-teman. Jadi gua berusaha untuk memakai bahasa Inggris. Plus, nilai plus ya teman-teman, gua bisa belajar untuk ngomong bahasa Inggris. Walaupun belepotan, tapi gua berusaha untuk mencoba ngomong bahasa Inggris. Dengan begitu bahasa Inggris gua improve. Ya kan, walaupun salah, gue tahu salahnya, gue bisa perbaikin lagi teman-teman. Itulah yang namanya belajar. Kalau misalnya kalian nggak coba, kalau misalnya kalian nggak praktekin, ya bagaimana kalian bisa jago bahasa Inggrisnya, ya kan? Dan hasilnya ya lumayan teman-teman. Selama setengah sampai 1 tahun gue pakai bahasa Inggris, dan akhirnya gue bisa ya lumayan lancar untuk berbahasa Inggris. Walaupun emang banyak banget kesalahannya. Sorry banget kalau misalnya gue salah dalam berbahasa Inggris. Saya juga cuma manusia, dan saya punya limitasi juga teman-teman untuk otak saya. Saya tidak pintar-pintar banget. Dan yang kedua adalah facecam, tentang facecam. Jadi di tahun 2013 dan juga tahun 2014 adalah tahun kamera DSLR. Di tahun itu teman-teman banyak banget temen gue yang punya DSLR. So gue juga pengen punya DSLR ya, mengikuti perkembangan zaman gitu loh. Soalnya mereka juga foto-fotonya bagus, dan gue pengen juga gitu loh foto gue bagus. So gue beli teman-teman. Setelah gue beli, inilah problemnya. Orang kalau misalnya beli, ya kan, biasanya kalau selesai pakai untuk foto-foto sekali, 2 kali, disimpan aja. Dan waktu itu emang sebelum gue mulai YouTube, gue udah punya DSLR tersebut teman-teman. So, kenapa enggak gue gunain untuk YouTube? Ya kan, daripada itu DSLR jadi debuan, ya kan, gue simpen terus, makanya gue pakai, dan akhirnya sampai sekarang gue masih pakai DSLR. Kebanyakan YouTuber pakainya adalah webcam, ya kan, kayak Muhammad Rashid, Pocopo itu pakainya webcam. Kalau gue emang dari dulu pakai DSLR karena dari 2013 gue udah punya DSLR tersebut. So gue cuma mempergunakan apa yang sudah ada. Seperti itulah. Pertanyaannya panjang, penjelasannya juga panjang ya. Kalau lu bilang semuanya sudah diatur, iya pastilah teman-teman, kita melakukan apa saja harus diatur terlebih dahulu, oke? Kalau misalnya kalian mau jadi YouTuber, ya kan, kalian harus prepare terlebih dahulu. Apa yang kalian harus prepare? Yaitu banyak hal teman-teman, banyak hal yang harus kalian atur. Dari nama channel, ya kan, terus kalian mau buat channel kayak gimana, semuanya itu butuh diatur, butuh planning teman-teman. Terus channel kalian butuh kamera atau enggak, ya kan, untuk facecam atau enggak, atau kalian mau rekam game apa, recordernya apa, ada intro atau enggak, ada outro atau enggak, dan masih banyak hal lagi yang bisa kalian plan dan juga bisa kalian atur. Jadi teman-teman, isengnya gue itu memang sudah diatur dan sudah direncanakan. Tapi untuk masalah kedepannya, gue kan nggak tahu teman-teman. So, gue bilang iseng itu ya benar-benar iseng ngelakuinnya. Gue 1 tahun nggak dapat apa-apa dari YouTube ya, karena gue memang hobi dan karena emang gue suka juga dengan main game dan juga bikin video seperti ini, dan gue share walaupun komennya nggak ada, like-nya nggak ada, viewernya nggak ada. Selama 1 tahun itu loh, bener-bener menderita teman-teman, nggak ada apa-apa teman-teman. YouTube gue tuh nggak ada apa-apa. Kalian bayangin aja, misalnya kalian ngelakuin hal tersebut selama 1 tahun, uploadnya setiap hari 1, terus nggak ada hasilnya, kalian akan tetap bikin video atau nggak? Kalau misalnya kalian tetap akan bikin video, selamat, kalian bisa berhasil. Mungkin ya, gue juga nggak tahu. Gue juga mungkin beruntung lah, salah satu YouTuber yang beruntung yang bisa naik secepat ini, udah sampai di 200 ribuan subscriber, dan sudah bisa menikmati kehidupan YouTuber yang layak lah. Oke, langsung saya teman-teman. Kita ke pertanyaan selanjutnya, karena gue udah capek untuk ngejelasinnya. Minum dulu ya, bentar. Oke, kita lanjut teman-teman ke pertanyaan selanjutnya dari Hafid. Kak Regi, apa yang terjadi jika tidak ada YouTube di kehidupan kakak? #chat dong. Jadi teman-teman, kalau misalnya nggak ada YouTube, ya sebelum gua nge-YouTube pun gua udah kerja gitu loh teman-teman. Dan posisi gua waktu gua kerja itu udah jadi kepala bagian teknik informatika atau komputer-komputer begitulah. Dan kehidupan gua juga udah lumayan lah, nggak menderita amat ya. Jadi nggak apa-apa sih teman-teman kalau misalnya gua nggak jadi YouTube. Ya kan, gue udah selesai kuliah, udah mendapatkan sarjana teknik informatika. Terus gue udah kerja, posisinya juga udah lumayan enak. Ya tinggal terusin aja kehidupan gue yang seperti itu teman-teman. Ya kalau mau dibilang teman-teman, YouTube itu benar-benar berani banget gue ngelangkahnya. Dulu gue udah kerja dan posisinya udah seperti itu, gue tinggalkan teman-teman demi YouTube, yang dimana setengah tahun gue nggak dapat apa-apa dari YouTube. Total berarti 1,5 tahun gue nggak dapet apa-apa dari YouTube, dan gue baru menikmatin hasilnya di tahun 2016. Jadi gue mulai 2014 ya kan, 1,5 tahun atau sampai 2 tahun teman-teman gue nggak dapet apa-apa dari YouTube, dan 2016 ini baru gue menuai hasilnya. Untunglah
Kalau enggak teman-teman nangis gue mungkin. Kita ke pertanyaan selanjutnya teman-teman dari Endah Karegi. Kalau abis main game horor pernah jadi parno enggak? Atau takut gitu? Hashtag chat dong. Dulu pertama kali gue bermain game-game horor biasanya diikut sertakan dengan mimpi-mimpi buruk. Terutama waktu gue bermain Five Nights at Freddy. Itu sering banget kan gue kaget teman-teman. Terus pas tidur tiba-tiba gue kaget-kaget sendiri. Dulu sih. Dan untuk sekarang sih udah agak jarang. Entah udah terbiasa bermain game horor atau gue belum bermain game horor yang jump scare-nya banyak. Sophie Curse mungkin bisa dicoba. Emily Wants to Play mungkin bisa dicoba. Ayo, kalian mau ada gameplaynya? Silahkan komen di bawah teman-teman kalau emang kalian mau tentang gameplay game horror 2 tersebut. Kita langsung saja teman-teman ke pertanyaan selanjutnya. Bintang, dari Bintang di Langit. Bang Regi, apa lagu yang abang putar di saat lagi galau? Hashtag chat dong. Nah, ada satu lagu yang lagi gua suka banget. Itu judulnya adalah Dancing on My Own, yang dinyanyiin oleh Callum Scott. Kalian bisa search aja di Google atau nggak search aja di YouTube teman-teman untuk dengerin lagunya. Lagunya enak banget. Lagunya ya tentang, intinya tentang gua yang menari-menari sendiri. Aduh, kalau kalian tahu liriknya itu bener-bener bagus lah. Kalian silakan cek sendirilah tentang liriknya seperti apa teman-teman. Mungkin itu menggambarkan kehidupan gue sekarang. Udahlah, jangan galau miau au. Jangan galau, kamu harus tegar. Oke teman-teman. Oh, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Itu adalah pertanyaan terakhir kita teman-teman. Pertanyaan terakhir kita tentang galau sepertinya. Baiklah teman-teman, thank you banget buat kalian semua yang udah nonton video gue kali ini. Jangan lupa teman-teman, jika kalian mau bertanya seperti mereka, silahkan kalian komen di bawah, di video ini aja teman-teman, di bawah, memakai hashtag chat dong apapun pertanyaan kalian. Yang pasti teman-teman, kalau bisa pertanyaannya yang unik supaya gue bisa bawain di hashtag chat dong selanjutnya. Kalau pertanyaannya yang general kayak nama, agama, recordnya pakai apa, kameranya apa, itu udah sering banget gue jawab teman-teman. Gak usah tanya hal seperti itu lagi. Tanya yang hal-hal yang lebih general lagi lah teman-teman. Jangan tanya yang spesifik, oke? Sampai jumpa teman-teman di episode hashtag chat dong selanjutnya. Bye bye. Bye.